Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan insan, serta karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, proklamator yang tidak pernah memakai dasi, tapi perkataannya bisa menyayat hati, proklamator yang tidak pernah naik Toyota, tetapi pernah naik unta, proklamator yang tidak pernah memakan pizza, tetapi sering memakan kurma. Siapa dia? Beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang seperti ini. Saya di sini tidak akan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api, membawa puput tanpa arti, dan berdiri tanpa arti. Saya di sini akan menjelaskan tentang rukun-rukun puasa, syarat sah dan kewajiban berpuasa Ramadan yang wajib kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hal ini, Arkanul Islam ala khamsin. Islam terdiri atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, melaksanakan sholat juga sesuai perintah Allah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji. Kewajiban dalil berpuasa ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, jikalau kamu lahir di satu tempat dan di tempat itu terdapat bulan suci Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Rukun-rukun puasa sebagaimana yang saya ketahui, yang pertama ibadah niat. Niat itu dilapangkan dalam hati. Tetapi kalau rukun-rukun tidak terpenuhi, maka puasanya akan tidak bisa dianggap sah karena rukun-rukun yang belum diketahui oleh diri kita masing-masing. Niat berpuasa itu bisa dilakukan ketika terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari. Niat itu diutarakan ketika kita sebelum melaksanakan berpuasa. Dan yang kedua, menahan diri dari segalanya. Berpuasa tentu mencangkup yang kita ketahui cuman bisa menahan lapar dan dahaga saja. Tapi tidak itu saja, berpuasa itu menahan seluruh anggota tubuh, mau itu tangan, mulut, hidung, dan anggota tubuh yang lainnya. Kenapa? Karena di bulan puasa itu kita diajarkan tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Karena entah itu menahan mulut agar tidak seringkali kita berucap bergibah, menggunjing dengan nama orang lain, dan hidung, pokoknya semua berbau zina itu di bulan puasa kita tidak diperbolehkan. Ya walaupun dalam sisi lain tidak diperbolehkan juga, namun ini yang memasuki rukun-rukun puasa, menahan semuanya, tidak hanya lapar dan dahaga saja. Dan syarat-syarat sah berpuasa tentu ada beraneka macam syarat. Yang pertama jelas muslim. Ya, orang non-muslim saya pernah mendengar kalau orang non-muslim itu wajib mengikuti puasa kalau bulan puasa Ramadan itu tiba, tetapi dia tidak diwajibkan berpuasa sunnah seperti puasa Daud, puasa yang dilakukan secara sunnah. Dan syarat yang kedua itu ada berakal sehat. Kenapa orang yang tidak berakal sehat tidak diwajibkan berpuasa? Karena dia itu tidak bisa melakukan rukun-rukun atau memahami sebuah arti-arti puasa yang sesungguhnya, entah itu dalam niat, entah itu dalam kesungguhan dalam berpuasa. Dan yang ketiga ada balik orang yang cukup dewasa itu diwajibkan berpuasa karena dia sudah memasuki fase kedewasaan dan bisa melaksanakan puasa secara rukun, syarat, dan kewajibannya. Kenapa orang yang balik itu dan diwajibkan berpuasa hanya dianjurkan?
karena orang yang belum balik itu bisa belum mengerti apa-apa, istilahnya masih awam, dan orang-orang yang belum balik itu cukup dilatih saja sampai contohnya berpuasa di pagi hari sampai sore tidak apa-apa, cukup untuk melatihnya sampai nanti bisa berpuasa di waktu yang akan datang, waktu dewasa. Dan yang keempat ada wanita tidak berhaid dan tidak nifas. Hadis riwayat Syafi'i dan Bukhari pernah mengatakan, tentu saja wanita yang haid dan nifas itu tidak wajib berpuasa dan sholat karena dia itu dalam keadaan berhadas. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau wanita haid dan nifas itu wajib membayar fidyah. Tapi kalau untuk sholat, wanita tidak bisa mengganti sholat karena memang fitrahnya cukup mengganti puasa saja. Poin berikutnya adalah orang yang ketika dalam perjalanan atau musafir dan orang dalam keadaan sakit itu tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena dia berhalangan, kita tahu dia bisa saja membantu berpuasa. Hari terjadi maka dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi ayamun ba'da kemangkana minkum maridan au safarin fa'idatu min ayamin ukhor, yang artinya kalau kamu dalam keadaan sakit dan dalam keadaan perjalanan maka kamu wajib menggantinya di hari tersebut. Dan kewajiban yang wajib diketahui itu bahwasanya kalau kita tidak berpuasa, yang di dalamnya bisa mencakup diperbolehkan, yaitu contohnya sakit dalam perjalanan atau hal yang lainnya yang masih bisa diganti dengan puasa lagi. Itu cukup mengaturnya di hari berikutnya. Dan kalau kita tidak bisa mengaturnya, kita dalam keadaan kronis atau kanker atau Allahu a'lam meninggal dunia, keluarga kita, kerabat kita wajib membayar fidyah sebesar beras 1,5 kg atau makanan-makanan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Kesimpulannya adalah puasa mengajarkan di tengah hiruk-pikuknya kehidupan. Puasa adalah perjalanan filsafat yang mengajarkan kita arti kehidupan yang bahagia sesungguhnya. Bagaimana kebahagiaan itu bukan tentang menuruti hawa nafsu saja, tetapi kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Dan semoga membahagia pada puasa kita terima oleh Allah. Kesimpulannya adalah di tengah hidupnya kehidupan, puasa mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sejati. Bagaimana kebahagiaan bukan hanya menuntaskan hawa nafsu semata, tetapi kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Di tengah keramaian, di tengah hari panasnya, kita mengajarkan bahwa saudara-saudara muslim kita yang membutuhkan, yang tidak bisa membeli makan, kita diajarkan untuk merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Kita menahan semua hawa-hawa nafsu kita. Intinya, semoga amal ibadah puasa kita tidak hanya menciptakan rukun dan syarat yang secara lahiriah saja, namun bisa memberikan kita rasa kasih sayang yang tinggi, rasa kedekatan bersama Allah yang tinggi, dan cara kehidupan yang sesungguhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.